kebetulan mungkin masih bulan Rajab, yang saya sampaikan terhadap pelungguh ada dua istilah kemuliaan yang Allah berikan terhadap nabinya dan terhadap orang-orang soleh. Yaitu yang pertama ada istilah mukjizat dan ada istilah karamah. Mukjizat khariqul adah. Begitu juga karamah niki khariqul adah. Luar dari kebiasaan pelungguh, ditambah akal pelungguh. Tapi terjadi. Tapi kalau terjadi niki terhadap Nabi dan Rasul, niki namanya mukjizat. Dan diperlihatkan kalau mukjizat niki. Karena tujuan mukjizat niki adalah untuk menaklukkan, mengalahkan kesombongan-kesombongan dengan kafir. Niki tujuan mukjizat Allah berikan terhadap para nabinya. Termasuk mukjizat Rasulullah adalah Isra dan Mi'raj niki. Isra dan Mi'raj niki tidak akan pernah terjadi tiba nabi-nabi selain Rasulullah SAW yang langsung bertemu dengan Allah ndarak kecuali Rasulullah. Nggih. Apalagi manusia biasa. Adapun Mi'raj niki ya bisa ternyata dilakukan oleh manusia biasa juga. Ya, Isra niki artinya jalan malam dengan waktu yang sangat singkat, perjalanan kelam dengan waktu yang sangat singkat. Ternyata dari perjanjian Isra dan Mi'raj niki banyak ide-ide kreatif, inisiatif yang tiang pelungguh sami semangkinan niki nikmati. Semuanya itu dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Jadi kalau Isra niki bisa manusia lakukan, ya, seperti mungkin niki pesawat yang sudah dibikin oleh Inggris gabungan. Pesawat niki dibikin oleh negara gabungan, ya, bisa terbang dengan Inggris niki sampai Australia cuman butuh waktu 4 jam. 4 jam. Australia dengan Australia sampai Inggris niki kurang lebih 3.000 kilometer. Adapun dari Mekah ke Palestina niki kurang lebih sekitar 1.500 kilo. 1.500 kilo dengan Mekah sampai Palestina. Adapun dari Australia sampai Inggris niki kurang lebih sekitar 3.000 kilo. Tapi bisa manusia menciptakan kecepatan marak niki. Kalau yang pelungguh gunakan untuk haji ataupun umrah niki Boeing 777 atau 737 niki kecepatannya 1000 km per jam, 1000 km per jam. Tapi kalau pesawat niki kecepatannya 6000 km per jam. Leman Riki sampai Jeddah, pelungguh lekan bil sampai Jeddah makan waktu cuman 10 jam 40 menit. Leman Jeddah sampai Inggris 10 jam. Leman Jakarta atau Leman Riki bil sampai Australia kurang lebih 8 jam. Sekitar 29 jam, genapkan 30 jam lah. Mun pelungguh kadu Boeing 30 jam. Lagu mun kadu pesawat semangkin niki cuman butuh waktu 6 jam. 6 jam. Ya Allah. Jadwal. Itu bisa diciptakan oleh manusia biasa. Untuk Isra. Tapi untuk Mi'raj tidak akan pernah ada manusia yang bisa melampaui langit pertama. Jangankan langit ke-7. Langit pertama doang dan bau sugul manusia niki. Nggih. Karena galaksi selapu galaksi siara planet siara le galaksi niki semuanya niki berada di bawah kolom langit yang pertama. Belum ada ceritanya manusia tembus sampai langit pertama, langit kedua, apalagi langit kepitu. Ndak ada, apalagi sampai Sidratul Muntaha. Ndak, malaikat saja ndek bau tembus sampai Sidratul Muntaha malaikat niki. Apalagi bertemu dengan Allah, ndek bau. Ya, cuman Rasulullah yang bisa melakukan hal mara niki.
dan bertemu dengan Allah. Adapun Nabi Musa dikisahkan dalam surah Al-A'raf ayat ke-143. Al-A'raf 143, begitu Nabi Musa niki selesai Nabi namanya bertahanus munajat terhadap Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa niki ngendeng tiba Allah aden tepedait kan Allah Subhanahu wa taala. Melian bedait, melian telik ngumbiruan Allah. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayka qala lan tarani walakin anzur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil-jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa walamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Demen engkau petanda sejelo bersemedi Nabi Musa le Bukit Tursina niki ngendeng aden tepenggitang ya Allah meling ketelik pelungguh ya Allah, tunjukkan saya bagaimana rupamu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata terhadap Nabi Musa, Musa, Anda tidak akan bisa melihat saya. Akan tapi lihat gunung itu. Kalau gunung itu bisa bertahan dengan cahaya saya, maka Anda akan bisa melihat saya. Begitu Allah Subhanahu wa taala menampakkan cahayanya niki terhadap gunung niki hancur. Nabi Musa palang langsung palang. Sadar dengan palang niki, Nabi Musa berkata, Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, tiang tunas ampun maaf ya Allah, dan tiang termasuk dengan si pertama kali beriman, kata Nabi Musa, yakin terhadapmu, padahal arak nabi-nabi sendikman yang sudah yakin dengan Nabi Musa. Jadi tidak bau siapapun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doang si bau bedai kencah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah demen keketuan, demen ule Isra Mi'raj niki keketuan isi para sahabat ya Rasulullah cerita kaji ngumberuan Allah ya Rasulullah. Maka Rasulullah bahasa nurun ala nurin alla arahu, cahaya di atas cahaya yang saya tidak bisa menggambarkannya, kata Rasulullah. Dan bau gambarin si Rasulullah bagaimana cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yang pun dia terkanggu bayang-bayangin Allah dalam sembahyang. Dia terkanggu karena Allah niki laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ndarakan cen pada Allah Subhanahu wa taala niki. Sehingga seandainya kata pelunggu akan bayangi Allah Subhanahu wa taala dalam sembahyang, membiruan Allah mungkin meni, maka akan datang iblis menyerupai orang yang tiang perlu kami sangat cintai, guru pelunggu, jubah putih, bauk putih, bayangin pelunggu, oh mungkin ni Allah. Begitu pelunggu bayangin seperti yang pelunggu bayangi itu yang pelunggu sembah, maka pelunggu sudah masuk dalam kesyirikan. Dia kanggu bayangin Allah Subhanahu wa taala. Dan bau sidang pelunggu sami bayangin Allah Subhanahu wa taala. Maka silahkan pelunggu renungkan makna yang tiang pelunggu sami baca di dalam sembahyang niki, itulah yang mendatangkan kekhusukan. Pelunggu renungkan makna Fatihah, pelunggu renungkan makna surah Iftitah, kabira walhamdulillahi katsira, subhanallah. Ya, begitu juga Al-Fatihahnya, karena di saat pelunggu sembahyang niki seolah pelunggu sedang ngeraos kencah Allah Subhanahu wa taala. Yang po Mi'raj niki bisa bermakna hakiki, bisa bermakna majazi. Bermakna hakiki Isra niki bedai kencah Allah cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bermakna majazi yaitu di saat yang pelunggu bersami sembahyang, maka manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila seorang berdiri untuk solatnya, fa innahu yunaji rabbahu, maka dia sedang bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena antara pelunggu dengan Allah kiblat. Dan hadisul qudsi juga
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi antara salat dengan hambaku dua bagian. Nisful li wa nisful li abdi. Setengah untuk saya, setengah untuk hamba saya. Idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, maka langsung yang perlu kami dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamadani abdi, hambaku sedang memuji aku. Wahai hambaku, Anda sedang memuji saya. Ar-Rahmanir Rahim, athna alayya abdi. Sungguh wahai hambaku, Anda sedang mengagungkan saya. Maliki yaumiddin, majadani abdi. Wahai hambaku, sungguh Anda sedang mengagungkan saya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, manik Allah, hadza baini wa baini abdi wa li abdi ma su'ila. Ini antara saya dengan hamba saya. Untuk hamba saya, apa yang Anda minta? Manik Allah. Langsung dijawab sembahyang dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Malik Allah bahasa, hadza baini wa baini abdi wa li abdi ma su'ila. Karena jarak yang perlu sama dengan Allah, jarak di saat sembahyang itu. Maka kalau mi'raj, makna majazi niki yang perlu sami setiap hari, alhamdulillah bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara sembahyang peluluh. Itu sebabnya hadis yang mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Niki sebenarnya bukan hadis, tapi banyak hadis-hadis yang ada sangkut pautnya dengan salat. Itu adalah cara pertemuan seorang hamba dengan Tuhannya. Man habba liqa Allah habballahu liqahu. Maka niki bisa masuk dalam kategori ya hadis, sekalipun mungkin kedudukannya dhaif ataupun hasan li ghairihi. Ya. Terus sekalian yang dimuliakan, jadi mi'raj niki cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa melakukannya, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada istilah karamah. Dan mukjizat niki disaksikan oleh semua orang, disaksikan oleh para umatnya. Di antara mukjizat Rasulullah ratusan modelnya. Termasuk di antara mukjizat Rasulullah ini baun belah bulan. Baun tahan jelo. Dia mantelap jelo niki. Niki dan termasuk mukjizat Rasulullah. Baun tahan jelo. Baun belah bulan jadi dua. Ini terjadi pada tahun ke-9 Hijriah setelah beliau dipenjarakan oleh orang-orang Quraisy. Termasuk Al-Quran. Baun tapal sesuatu dengan mungkin niki jutaan kaum muslimin yang bisa menghafal Al-Quran. Adapun kitab-kitab si lain, ya, si turun lengan langit, Taurat, Injil, Zabur, sub lain, ndarak bau apal, sub si turun lengan langit niki ndarak. Apalagi kitab-kitab yang dikarang oleh manusia, kitab dengan Hindu, Buddha, tidak akan pernah mereka bisa hafal. Cuman Al-Quran yang bisa dihafal oleh umatnya, dan itu hadiah Allah terhadap Rasulullah waktu Isra dan Mi'raj. Qulubukum anajilukum. Ya Muhammad, hatimu adalah Injil Anda. Begitu juga umatmu akan banyak yang menghafal Al-Quran nantinya. Alhamdulillah. Ini termasuk mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tiang perlu kami temukan sampai semangkinan niki. Al-Quran lek balen pelungguh, nggih, bilang masjid, bilang musalla, balen pelungguh, harus ada Al-Quran. Yang kedua, ada istilah kejadian luar biasa yang disebut dengan karamah. Karamah niki juga kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah terhadap orang-orang yang dicintai. Tapi karamah niki tidak akan bisa melebihi menyamai mukjizat, apalagi melebihi mukjizat. Mun ara dengan parandi keramat niki baun tahan jeluk, apalagi baun mi'raj 70 kali sejeluk, ya, maka yakinkan dengan niki adalah pembohong. Jadi karamah niki kemuliaan yang Allah berikan terhadap kekasih-kekasihnya atau wali-walinya itu sebagai ujian, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk diceritakan. Yang pemunaparan arak parandi kena keramat waliullah lantas menceritakan kekeramatannya niki,
maka langsung jatuh kewaliannya. Apalagi menyombongkan diri dengan keramat yang bukan dirinya, atau keramat dengan Pak Walun Sirait. Maka tidak sinkron antara makna kemuliaan wali dengan karamah, dengan kesombongan. Wali niki adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kesombongan niki adalah orang yang dibenci oleh Allah. Innallaha la yuhibbu mukhtalan fakhur. Allah tidak mencintai dengan si kelewat batas, dengan sombong. Dia demen Allah Subhanahu wa taala. Yang pok munarak keramat tiba dengan lantas diceritakan terhadap orang, berarti niki adalah menjatuhkan kemuliaannya sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa kekasih Allah niki? Kekasih Allah niki sudah jelas Allah berbahasa di dalam surah Yunus ayat ke-62. Nabi manik Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa waliullah, kekasih-kekasih Allah niki adalah orang-orang yang tidak pernah takut dengan orang kafir, begitu juga tidak pernah takut dengan masa yang akan datang. Ndara rasa takut tiba dengan niki. Wa la yahzanun, begitu juga tidak ada rasa sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu dengan si beriman dan terus menjalankan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan pernah dalam Al-Qur'an, begitu juga Rasulullah menceritakan dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa si pantas jadi wali enggak cuma dengan Arab doang. Si pantas jadi kekasihku enggak cuma dengan keturunan kurang. Tidak pernah dalam Al-Quran ataupun hadis Rasul mengatakan marak niki. Secara umum Allah mengatakan yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dengan si beriman dan terus menjalankan ketakwaan, itulah kekasih Allah. Maka tiang yakin arak doang tiang perlu sami. Ya semua niki pelungguh. Dan secara umum Allah dalam hadis Al-Qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qala Allah taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil habbi. Saya sakitin kekasihku manik Allah, maka dia sudah mengumumkan perang dengan aku. Saya kekasih Allah niki. Siapa kekasih Allah niki? Manik Allah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi. Endara pegawaian si paling kesenengin manik Allah Subhanahu wa taala lengan hambaku yang mendekatkan diri terhadapku melebihi kesenanganku, kecintaanku terhadap hambaku itu begitu dia melakukan yang aku wajibkan terhadapnya. Menuntut ilmu wajib atau tidak ibu-ibu? Maka semakin niki pelunggu semua adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Waliyun min auliyaillah. Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang berjamaah wajib atau tidak bapak-bapak? Sembahyang berjamaah niki untuk bapak-bapak wajib hukumnya. Sekalipun wajibnya niki wajib kifayah. Nggih. Sandi kata di montong taningi niki darak musola ngebang, darak berjamaah, maka selaput yang perlu saya berdosa. Adapun ibu-ibu hukumnya sunnah sembahyang berjamaah niki. Tapi alangkah bagusnya lekat sembahyang berjamaah mau pelungguh pahala 27 derajat niki. Maka kekasih Allah itu manik Allah secara langsung niki. Dalam hadis Al-Qudsi, kekasihku itu adalah orang yang mendekatkan diri dengan apa yang aku wajibkan terhadapnya. Maka begitu pelungguh gawe si wajib-wajib ngaji marak niki, alhamdulillah termasuk semua niki adalah yang pelungguh sami niki adalah orang yang dicintai oleh Allah atau kekasih Allah atau waliyun min auliyaillah. Cuman memang wali niki, kekasih Allah niki bertingkat-tingkat. Nabi namanya seperti marak batu. Arak batu emas, arak batu
perak, arak batu biasa, arak batu karang, arak batu hitam, arak batu mutiara. Ya mudah-mudahan tiang pelung sami insyaallah yang pok pesan Rasulullah, zannu bil mu'minina khaira. Mun dengan mukmin enggak kebagusan, sangka sudah dengan yang baik. Nggih, selaput yang pelung sami niki wah, emas doang selaput, mutiara emas wah. Selaput di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ciri dengan dicintai insyaallah niki sudah gampang melakukan kebaikan. Yang berikutnya, wa ma yazalu abdi yataqarraba ilayya bin nawafili. Senantiasa hambaku mendekatkan diri gawe si sunnah-sunnah yang aku sunnahkan hatta uhibbahu, hingga akhirnya saya mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, begitu saya mencintainya maka kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, pendengaran yang dia gunakan adalah pendengaranku. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, penglihatan yang dia gunakan penglihatanku. Wa yadahu allati yubtishu biha, tangan yang dia gunakan adalah tanganku. Wa rijlahu alladhi yamshi biha, dan kaki yang dia gunakan adalah kakiku. Wa in sa'alani a'taituhu, kalau dia minta aku akan berikan. Wa la in ista'adzani lau idzannahu, kalau dia minta tolong aku akan tolong. Tapi maksudnya semua gerak-gerik tiang pelung sami, raga tiang pelung sami, hidung, mata, nggih kentok, naik iman niki selapu Allah yang arahkan untuk gampang tiang pelung sami gawe yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang wajib niki, di samping sembahyang wajib niki arak sembahyang sunat. Begitu juga di samping puasa wajib niki arak puasa sunat. Begitu juga di samping zakat yang wajib niki arak sedekah, infak dan sebagainya. Selesai pelunggu gawe kewajiban pelunggu, maka nunas. Dendek sampai pelunggu berat-berat gawe si sunnah. Setelah sembahyang wajib atau di saat sembahyang wajib arak sembahyang qobliyah, ba'diyah. Zuhur misalkan arak qobliyah, arak ba'diyah. Asar arak qobliyah, ndarak ba'diyah. Maghrib ndarak ba'diyah, ndarak qobliyah, arak ba'diyah. Alal khilaf memang. Isya arak qobliyah, arak ba'diyah. Setelah maghrib, ba'diyah maghrib, arak sembahyang sunnah awabin, sembahyang sunat taubat. Sampun perlu gawe ibu-ibu. Sembahyang sunat taubat, marak si basen ya. Saudara akhina fillah ya. Ustaz Abdul Hanan Bro. Nggih, sembahyang taubat bukan saja dengan ucapan tapi bisa dengan perbuatan. Pelunggu sembahyang. Nggih, pelunggu sembahyang taubat niki 6 rakaat. Engkah sembahyang maghrib, engkah sembahyang ba'diyah maghrib. Maghrib telurkan, setelah ini pelunggu zikir, uras ba'diyah maghrib telurkan, setelah ba'diyah langsung pelunggu uras sembahyang taubat 6 rakaat. Maka setelah pelunggu sembahyang taubat 6 rakaat, insyaallah pada malam bro. Nggih, mun sembahyang taubat niki piran-piran. Bilang kelam bau masih. Ya, pada marat bro, kayaumi waladathu ummuh, dosa tiang salat yang belum diampuni oleh Allah, pada marat tiang pelung sami bro lahir dengan tian inak tiang pelung sami. Setelah isya, salat ba'diyah isya, arah sembang sunnah witir, sembahyang dan yang dicintai oleh Allah. Secara spesifik Allah mengatakan, innallaha witrun yuhibbul witra. Sungguhnya Allah niki ganjil, esa mencintai bilangan salat bilangan yang tunggal, yang bilangan yang ganjil, yaitu salat witir. Salat witir niki paling kurang serakaat, ya, paling luwih 11 rakaat. Si biasa gawe di Rasulullah 3 rakaat. Ya, bisa tiang pelugum sami 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, bareh terakhir serakaat bau. Lagu mempelunggu sembahyang witir 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, maka niat pelunggu usolli sunnata minal witri. Ya, tapi kalau pelunggu gabung sholat serkat sekali salam, maka niat pelunggu usolli sunnatal witri. Dek pelunggu kena minal witri, usolli sunnatal witri lillahi ta'ala. Tesah milin degawe sikit, milin degawe telu, milin degawe 5, milin degawe 7, milin degawe siwak, milin degawe solas. Paling luwih solas.
Ayat beda, silakan pelunggu variasikan ayatnya. Bau hendak pelunggu ulang-ulang surat Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Terus sampai sholat rakaat bau hendak. Atau qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun pada ayat kedua qul huwallahu ahad. Atau alam nasrah, silakan beda-beda. Ini sembahyang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau ada di antara pelunggu yang melakukan salat witir niki, maka insyaallah jemaah li jelo kiamat ya ada tebang kitang bersama orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Autiru ya ahlal Qur'an. Autiru ya ahlal Qur'an. Makin dia hafal Al-Qur'an, mudah-mudahan lemak jelo kiamat pelunggu tebang kitang bersama orang yang hafal Al-Qur'an. Setelah sembahyang witir, sila pelunggu istirahat tindo. Bareh kelam jam seke, jam 2 pasti pelunggu uras. Udah ndek uras sekedar menek doang, apalagi mungkin musim nyet. Nenek sambil tidur. Gah menek besok pene malik pelayaning krisa simbu tidur mana. Mun wajang seke jam 2 pelunggu menek, pasti wah niki. Mun wajang seke jam 2 pelunggu menek, sila pelunggu paksa diri pelunggu untuk ngangkat air wudu. Bisa wah mun pelunggu untuk wudu. Maka begitu pelunggu berwudu, insyaallah telah ngantap niki. Karena memang si pihak yang pelunggu sami niki ngantok iblis setan. Betan tindak setan niki le hidung pelunggu niki le tan tindak setan niki. Bisa pelunggu tindak ni tan tindak. Nggih, yang po makruh tertinduk mun wah hampir-hampir tama waktu. Karena biasa mun tertinduk hampir-hampir tama waktu, setan niki tertinduk ya. Tutup pendengahan pelunggu, begitu dia awek matan bulu matan pelunggu, tawek. Tutup tinggal pelunggu sehingga ndek dengar suara ngebang. Piranta dengan sesadar biasa, Allahumma shalli, engkah dengan sembahyang, astaga, waliwa dengan sembahyang. Yang pun dia kanggo tinduk munwah hampir-hampir waktu. Munwah tambah waktu haram pelunggu tinduk sampai padanya pelunggu sembahyang julu berapa deh tinduk. Maka sembahyang tahajud lunas. Sekalipun ngantau tidur di dalam jeding WC menek. Kah menek sila pelunggu, besok pelek pelunggu langsung ampas mon pelunggu si air wudu. Insyaallah telah langsung. Aneh coba be. Coba be pelunggu bukti. Telang warasa ngantok pelunggu. Maka pelunggu sembahyang tahajud 2 rakaat, engkau pelunggu sembahyang tahajud 2 rakaat, cigah hidup pelunggu, trombo balik 2 rakaat. Ngantok pelunggu, sila pelunggu tinduk lanjutan, simbut pelunggu tinduk. Yang penting dedek pelunggu tinggalin sembahyang tahajud. Maka gawe si sunnah-sunnah dengan si gawe sunnah-sunnah niki, maka itulah tandanya kekasih Allah, waliyun min auliya illah. Nggih. Gampang pelunggu gawe si sunnah. Gampang pelunggu. Bi pelunggu niki mengucapkan kalimat-kalimat Al-Qur'an. Begitu gampang bi pelunggu untuk mengatakan kalimat-kalimat zikir. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang po di saat Isra dan Mi'raj niki Rasulullah tepetile isi supuk dengan ya sendikman langsung bertemu dengan Allah di bawah arsyur rahmannya Allah. Arak seorang hamba Allah manusia ya yang dimuliakan berada di bawah cahaya arsyur rahmannya Allah Subhanahu wa taala, diliputi oleh cahaya arsyur rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah berketuan tiba Allah, ya Allah, saya niki apakah malaikat ya Allah? Manik Allah, ndek ya wahai Muhammad, bukan Muhammad. Atau Nabi ya Allah, oh ndek ya wahai Muhammad. Kata siapa dia ya Allah? Maka dijawab, inilah gambaran umatmu yang lisanuhu rutabun bidzikrillah. Gambaran umatmu seelaan gampang tetap basah untuk zikir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikir pesan Nabi Ibrahim tiba Rasulullah, ya muru ummataka bi girasi ahli jannah wa Muhammad, perintah umatmu untuk memperbanyak tanaman surga. Rasulullah berketuan Nabi niki ya Nabi Allah Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Niki adalah zikir tanaman penduduk-penduduk surga. Ada juga 2 kalimat.
kalimatani man Rasulullah, dua kalimat. Habibatani indar Rahman, munda ucapin dua kalimat niki. Orang niki orang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat niki. Sakilatani fil mizan, jema' li juluh kiamat, ditimbangan sangat berat dua kalimat niki. Khafifatani fil lisan, ringan elak tiang peluru sami, menggerakkan kalimat niki. Nabi niki yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallah hil azim, subhanallah bihamdihi subhanallah hil azim, subhanallah bihamdihi subhanallah hil azim, subhanallah bihamdihi subhanallah hil azim. Niki wasilah. Andi kata pelunggu mau tambah kanggo sih, cuman tambah agak berat tidak lebih pelunggu. Ya, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullah, kanggo niki. Cuman alangkah bagusnya kalau murni sudah dari Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah, tiap yang perlu sami ya, yang sangat ringan, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, gampang enak becat mau duit enak. Di paling becat yang perlu sami zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, munda jauh tasbih. Tasbih sekalipun pelunggu kadu bejora atau pantok kelikit atau pantok bijajarin pelunggu si malas ya, pantok lare pecat pelunggu, ingat subhanallah hamdihi subhanallahil azim yang poteli ya. Sampun Maulana Syekh ngaji ledriki selama pelunggu tele Maulana Syekh ngaji wan lepas tasbih pire sinawek tasbih niki si Syekh telu telu tolang awak tasbih ini si Maulana Syekh telu tolang. Mungkin bisa jadi yang diamalkan oleh Maulana Syekh subhanallah hamdihi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah, kini itu sebenarnya telu dah awak ni Syekh dia nu lepas kan ben dia ning hampir tidak dia nu lepas tasbih karena memang paling becat yang belum sami zikir tiba Allah mun tejauh tasbih yang persila pelunggu pia tasbih nggih. Mun satu siwa niki mungkin agak terlalu panjang tapi dia ngumbe solas atau nabi telung daset telu niki kan ya, baut yang belum sami jauh leka-leka atau pia gelang endah niki pia gelang awek ya, sambil tokol karena paling becat yang belum sami ingat tiba Allah mun jauh tasbih bukti yang dah sila dia jauh tasbih kan cendek dia jauh tasbih, apalagi dia jauh HP. Lihat HP ini arah Al-Quran dah, arah nabi yang tak bisa menginginkan. Lagu lebih banyak pelunggu buka si nyigel ya, si joget kan cia buka Al-Quran. Arah Tuan Guru Bajang tangkat, Tuan Guru Abdul Somad tangkat, Adi Hidayat tangkat, apalagi tiang tangkat arah berjoget ngomong. Anak saya. Ya Allah, ya ampun, den efektif ngaji ya, dengan HP niki den efektif. Paling efektif pelunggu ngaji, beta tuan guru pelunggu datangi, marah niki sudah. Andai kata pelunggu lewat HP, sekalipun tuan guru Bajang, saya yakin. Dan sampai 5 menit detokol dengah langsung diangkat. Lagun marah niki ya terpaksa kena julun tuan guru. Ya, karena juluntan guru paksa dia mau dan paling efektif, paling becat yang perlu sami insyaallah nabi yang disampaikan oleh tuan guru paling cepat yang perlu sami terpengaruh untuk mengamalkannya marah niki yaitu zikir. Itulah kemuliaan yang Allah berikan terhadap orang-orang zikir Allah. Yang kedua dengan si qalbuhu muallaqun ilal masajid, atin niki selalu terpaut di masjid di mantama waktu wabait udu leka aning masjid terus para niki, maka kemuliaannya seperti itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini si keteru dengan si lam yastasibba liwalidayhi qad, sindek nuah sakitin atin dengan toa, perasaan dengan toa nggih. Naudzubillah summa naudzubillah, maka itulah kemuliaan yang Allah berikan terhadap jadi wali niki. Karomah yang diberikan terhadap waliullah niki bukan untuk dipamerkan, apalagi disombongkan. Den kanggo. Karena banyak model keramatan niki, termasuk Imam Ghazali baun leka le atas ai. Nggih. Tiang perlu sami anda baun de leka le atas ai sila, ada laluan laut baun de leka le atas ai. Cuman sedih-sedih nggih.
Dendek le tengah aja ketelap dah. Nggih. Sedih-sedih. Nggih. Begitu juga keramatan Imam An-Nawawi. Kekeramatan Imam An-Nawawi sampai semakin niki belum ada yang menandinginya ulama. Nabi keramatan beliau tulis buku sampai 500 buku. 500 buku. Sealim apapun ulama semakin niki man arak bau nulis sampai 500 buku. Si belik-belik niki yang berdua tulisan Imam Nawawi niki Majmu' Syarah Muhadzab niki telung dasa 2 jilid. Ada kitab tulisan Imam Nawawi Syarah Sahih Muslim 15 jilid. Ada khusus fatwa beliau namanya kitab Raudhah. Fatwa beliau, fatwa Imam An-Nawawi, Raudhah kata ni. Kurang sekali balu jilid. Sekek jilid niki marak beli Al-Qur'an, sekek Al-Qur'an. Membuat kerajaan pada saat niki terheran-heran. Kemben apa bilang jelo bilang minggu sugul tulisan Imam Nawawi. Ada apa? Akhirnya diselidiki. Kenapa bisa seperti itu Imam Nawawi? Ternyata dia minta selidikin arak tukang mata-mata. Selidikin dan tinduk mata-mata niki. Kenjelo kelam ngaji le Imam Nawawi. Kelam dia tama Imam Nawawi dalam kamar niki, ya, kenjelo dia ngaji, milu ngaji. Kelam dia minta mana dalam kamar niki nginte dengan luah dengan niki inte apa gawin sino Imam Nawawi. Ternyata dia minta kamar niki Imam Nawawi nulis dia min kelam arak dile napi ara dile tempek marak laik nggih ya le balik listrik niki tamu tahun balu 24 yang ingat yang kelas 4 SD tahun tamu listrik niki apalagi le driki tahun piran tamu listrik nggih di atas tahun baru puan masih yang perlu sami kadu dila napi lentera ada niki nggih dila copok niki dila copok nggih ya strongking mun dengan sugihan longgo strongking nggih Imam Nawawi dia menulis penyalaan dila copok niki buik napi aren dia men kenyangkan nulis niki pedak dila niki buik karena buik minyak dila niki langsung angkat iman sak kiri, tijan sak kiri niki mengeluarkan cahaya, sugul cahaya, sehingga sepanjang malam dia mentelah nulis, terus nulis, coba, dan memang dalam tubuh yang peluru sami niki arah listrik, sila berpeluru ambil tes pen, baik tes pen, tes kentok peluru pasti nyala tes pen niki, tes jengkul peluru nyala tes pen niki, karena ada aliran listrik, le awal peluru niki. Ya, sehingga bisa menimbulkan cahaya atas kemuliaan karamah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dengan si nginte niki ya ngamati Imam Nawawi niki nganto kanan den watindo kedentuk otak le lawang Imam Nawawi. Begitu kedentuk otak niki langsung Imam Nawawi lekat mudi oh iya ternyata aku tinte si dengan nih. Baru langsung mohon ya Allah kalau sekiranya apa yang saya lakukan ini dan apa yang kau berikan terhadap saya membuat saya ria, sum'ah, takabur ya Allah nunas baik-baik umur kaji makin niki malam niki langsung meninggal Imam Nawawi dan mele tahu kemuliaan kekeramatan niki kanggo yang bercerita termasuk Syekh lain nggih di minarak dengan NTT mundet salah datang tiba beliau, Tuan Guru, saya setiap minggu sama ngaji sama pelungguh di situ, di tempat saya katanya. Oleh Syekh Basan, dek kuasugul lah dengan Lombok. Dek kuasugul dengan Lombok pasen. Sekalipun mungkin di alam kekeramatan niki, di alam kewalian niki bisa arak niki bisa terjadi. Tapi seorang waliullah niki ndek mele apalagi riya. Riya niki termasuk syirik asghar dan kanggo. Begitu arak dengan riak cerita keramatan niki langsung jatuh ke keramatan. Apalagi Malik sombong. Sombong niki jiwa iblis. Iblis tu ngatu 560.000 tahun ibadah demen sombong langsung trik derajat. Nggih. Demen terperintah setelah 560.000 tahun. Karena demen terciptaan bumi niki ia tahun tolok iblis. Nabi namanya Abul Jin. Oleh Allah Subhanahu wa taala ditaruh di bumi niki. Beribadah selama 70 tahun. Bah, nggih lihat bumi niki. 70 tahun. Sehingga tangkap derajat di Allah Subhanahu wa taala angin langit pertama. Tebeng gelar aran abid. 70 tahun lihat langit pertama.
pangkat angin langit sak kedua tebeng gelar aran Zahid, Abid, Zahid, Wali, Taqi, Kazin, Azazil. Di langit yang ketujuh aran Azazil, dan menjadi penasihat malaikat niki ya selama 70 yu tahun ya. Berarti 70 yu kali balu kurang lebih sekitar 560 yu tahun beribadah iblis niki. Begitu Allah ciptakan Adam ya, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, sampai dengan usjudu li adama fasajadu. Allah perintahkan malaikat niki dan penasehatnya Azazil niki untuk memberi hormat terhadap Adam. Suatu malaikat niki memberi hormat, merundukkan kepala, sekedar merundukkan kepala, sekedar nunduk dan ndin sujud marak sembahyang dik, sekedar menundukkan kepala. Illa iblis, kecuali baru kata iblis itu ungkapan kemarahan Allah terhadap Azazil niki, kecuali no lo so iblis, lo syaitan no. Sebenarnya syaitan iblis makna sama. Ablasa yublisu iblisan, syaitana yusyaitunu syaitanan, bermakna ba'udah, dengan si jauh iman Allah Subhanahu wa taala. Setelah beribadah wa kana minal kafirin aba wastakbara, enggan dan menyombongkan diri. Setelah beribadah 560 tahun menyombongkan diri, aku lebih bagus dengan Adam. Aku ya khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya kau ciptakan dari api, Adam kau ciptakan dari tanah. Nikilah kalimat sombong. Sombong niki batarul haq wa riya'an nas. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Menolak kebenaran dan merasa lebih bagus daripada orang. Menarak peluguh apa lalu pendai itu. Aku lebih bagus, lebih pintar kan cia. Maka niki jiwa iblis, sombong. Keramat lebih bagus daripada iya. Maka jiwa sombong niki paling gedekang si Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyenangi, dia senang, dia cinta tiba dengan si sombong dan melampaui batas. Naudzubillah summa naudzubillah. Apalagi pelungguh manusia pirarak 2000 tahun dah ibadah ya. Ada telung dah 1000 tahun dah ibadah. 10 tahun ada ibadah. Mungkin umur pelungguh mungkin 60 tahun. Kurang 15 pira, kurang 15. 45 berun petang dah 5 tahun dah ibadah. Lantas noak kena aku lebih tahu, aku lebih pintar. Ya, maka niki ada ungkapan-ungkapan kesombongan niki ndarak den kanggo tiba tiang pelu sami. Ya, yang po dengan berut apa tiang pelu sami terhitung tawadhu mundawah demen desugulekan balik telek dengan si paling hina. Telek dengan si paling hina, dengan jegol dengan anu niki dalam aten pelunggu mengatakan mungkin ya lebih bagus kan cik aku. Ya lebih bagus kan cik aku. Ya lebih mulia ndarak dosa kaya. Aku keluar dosa. Maka baru tiang perlu sami dikatakan tawaduk. Lagu mun peluguh telik dengan lalu ibadah lantas mengatakan rubendang lalu ibadah ti. Aku dang momot kedoang lek balik sembahyang tahajud. Misal pas sugul-sugul di riak-riak lalu ibadah. Jauh-jauh tasbih. Ada teparan lazim zikir. Munara ate ni kemaran kita pelunggu, maka nikilah hati-hati iblis naudzubillah. Dendek baik. Pesan Rasulullah zannu bil mu'minina khairan. Munah dengan jauh tasbih, dengan jauh Al-Quran, lekan di masjid dengan bagus niki. Ya Allah, mudah-mudahan kebo marak ni. Mudah-mudahan kebo marak ni. Dendek baik. Timbul perasaan pelunggu. Tapi memang sudah ujian pelunggu nggih, apalagi demen tiba dengan ya Allah. Bagus pemuni dengan arak dah. Bersedekah dengan arak angkat belum. Lekat dengan yang masjid nggih. Apalagi kawin dik kena. Nggih. Lantas arak kancen pelunggu ngerawas si ndik demen tiba ieu nyambung wah rawas pelunggu. Milin tanana. Itu tuh nyambung rawas pelunggu. Lengain batur. Maka niki hal-hal sing ndik kanggo. Nggih, para sekalian yang dimuliakan, insyaallah beruk kekasih Allah niki di kekeramatan niki ya masih ada yang lebih mulia dengan keramatan niki. Manik ulama al-istiqamah khairun min alfi karamah. So bentuk keistiqamahan pelungguh ini ki lebih bagus dengan 1000 model kekeramatan. Marak bro, cahaya iman pelungguh baun deleka le ai ya, baun dah tiba-tiba waktu penggitang le Bali. Misal marak niki. Tapi
pelonggo istiqamah gawe sembahyang tahajud. Terus digawe sembahyang duha, niki lebih bagus ketimbang 1000 model kekeramatan. Sila. Nggih, tanda orang-orang yang dicintai oleh Allah niki adalah pertama dengan si gawe wajib, kan dengan si gawe sunnah. Maka insyaallah selaput yang perlu sami niki mudah-mudahan dengan si tercinta insyaallah subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah niki yang setan sampaikan. Ampura nggih. Penyampaian tiang mungkin ada salah keliru di belu lalu kurang lebih sejam niki. Belu lalu penyampaian tiang maka tiang tunas maaf yang sebesar-besarnya, tapi mudah-mudahan ya kita bisa saling memotivasi marah niki gawe yang wajib, begitu juga si sunnah-sunnah, si buruk sembahyang sunnah, terutama sembahyang duha, dua sembahyang sunnah si kewajiban si Rasulullah, mudah-mudahan bergawe sembahyang duha kencet sembahyang witir lunas sebisa mungkin, sembahyang duha, sembahyang dan sugih ya, tetap yang sampaikan tiap pelungguh untuk menyemangati pelungguh 4 terkadang dan sembahyang duha, Allah akan cukupkan kebutuhan tiang pelungguh sami insyaallah. Sampun pelungguh sembahyang duha deman kaya 2-3 kan insyaallah. Nggih 2-3 tapi siwah tedo insyaallah. Mudah-mudahan nggih bau gawe istiqomah terus gawe insyaallah selaku perkara yang tiang perlu kami hadapi insyaallah dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Sila Nafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sembahyang sunat taubat itu kan 6 rakaat. Apakah bisa kita lakukan se-6-nya itu 1 kali salam? Dan yang kedua, sunat witir apakah rakaatan atau rakaatan? Mim atau nun itu yang terakhir. Itu aja. Nggih. Sembahyang sunat taubat kanggo perlu gawe 6 rakaat sekali sembahyang sekali salam kanggo. Nggih. Sembahyang sunat witir rakaatan tan nintam. Ya, usolli sunnatal minal witri rakaataini mun 2 rakaat sembahyang. Mun 2 rakaat salam maka usolli sunnatan minal witri rakaataini. Lalu pun los salat sekali atau 5 kali atau 10 kali sembahyang usolli sunnatal minal witri rakaatan lillahi taala. Rakaat atau usolli sunnatal minal witri dan perlu datang rakaatannya ning kembe-kembe. Nggih. Cukup lu niatan usolli kanca witri doang. Usolli sunnatal minal witri usolli sunnatal witri lillahi taala cukup. Mudah berjamaah makmuman. Nggih. Mun serkaat rakaatan. Mun 2 rakaat rakaatani. Mun banyak rakaat. Rakaatun rakaatani rakaat niki jamaknya. Dan perlu datengin kata-kata rakaat nih. Ya dalam niat niki yang perlu datangi cuman al-qasdu wa ta'arud wa ta'yin. Kalau yang wajib sembahyang niki yang usolli fardhu sama zuhur, asar, maghrib, isya, rakaatnya yang perlu. Mun sunnah niki cukup mun salat sunat mutlak perlu gawe cukup mengatakan usolli sunnatan lillah ta'ala. Mun salat sunat witir usolli sunnatal witri enggak, usolli sunnatal witri atau usolli sunnatal minal witri lillahi ta'ala cukup niki. Terima kasih para sekalian, insyaallah di pertemuan yang berikutnya